Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Istiqomah dengan NIM 2111420031 dari Prodi Sastra Indonesia, Konsentrasi Linguistik 2020. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai tanah asal rumpun bahasa Austronesia. Sebenarnya apa sih bahasa Austronesia itu? Bahasa Austronesia merupakan rumpun bahasa yang memiliki sekitar 1.268 bahasa dan diturunkan dan dituturkan oleh 300 juta orang lebih. Jumlah rumpun bahasa Austronesia ini merupakan 1/8 dari seluruh bahasa yang ada di dunia. Menurut Prasetyo dalam Purwanti 2020. Persebaran rumpun bahasa ini meliputi ujung barat dari Pulau Madagaskar yang berada di Afrika hingga ujung timur di Pulau Paskah yang berada di Pasifik. Dari ujung utara di Kepulauan Taiwan sampai ujung selatan di New Zealand. Menurut Tanu Dirjo dan Simanjuntak dalam Purwanti 2020. Luasnya persebaran penutur Austronesia ini mengakibatkan timbulnya berbagai aspek yang menjadi daya tarik bagi para peneliti untuk mengkajinya. Jejak budaya Austronesia di Nusantara sudah dibuktikan melalui data arkeologi berupa alat-alat batu neolitik. Menurut Simanjuntak dalam Purwanti 2020. Di Sumatera, bukti-bukti adanya Austronesia ini ditemukan di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Salah satu rumpun bahasa Austronesia yang ada di Nusantara adalah bahasa Melayu. Hari Lan pada tahun 1708 menjelaskan adanya kemiripan bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa di Oseania. Informasi selanjutnya dikemukakan oleh Kapten Cikuk. Disebutkan bahwa ketika melakukan pelayaran di wilayah Pasifik Barat tahun 1776 sampai 1780, Cook melihat adanya persamaan bahasa, budaya, dan wajah orang-orang Polinesia yang tinggal di New Zealand, Tahiti, dan Easter Island. Cook yakin bahwa para penutur bahasa di wilayah tersebut berasal dari satu nenek moyang yang sama dan berasal dari Malaysia atau Mikronesia. Hal yang sama dituturkan oleh William Marsden, seorang ahli linguistik abad 19 yang memastikan bahwa penduduk Pasifik Barat berasal dari Asia. Oleh karena itu, bahasa Austronesia di Pasifik dan Nusantara memiliki persamaan. Lalu dari sudut pandang arkeologi didasarkan atas bukti-bukti budayanya. Beberapa ahli berpendapat bahwa Taiwan atau Formosa dianggap sebagai nenek moyang penutur Austronesia. Pendapat ini sudah lama dilontarkan, namun menjadi lebih populer ketika didukung oleh hasil rekonstruksi linguistik Airbus 1984-1985 dan hasil penelitian arkeologi Peter Belwood pada tahun 2000 yang kemudian lebih dikenal dengan Bliss-Belwood model. Menurut Norway di dalam Purwanti tahun 2020. Model persebaran ini dikenal dengan teori out of Taiwan atau express train from Taiwan. Tak lama setelah itu muncul berbagai pendapat kontradiktif dari berbagai bidang ilmu yang mempertanyakan kembali kebenaran teori out of Taiwan ini. Kemudian beberapa ahli melontarkan berbagai model alternatif seperti yang disampaikan Solheim II, W. Machen maupun J. Terrell. Solheim dengan Nusantao dan bahasa Austronesia berasal dari perairan timur laut Kepulauan Nusantara dan Filipina Selatan. Hal ini akibat perkembangan masyarakat paparan Sunda akhir masa glasial hingga sebelum 5000 sebelum Masehi. Menurut Tanu Dirjo dan Simanjuntak dalam Purwanti tahun 2020. Keraguan mengenai asal penutur Austronesia dari Taiwan juga disampaikan oleh Melcham. Hal ini disebabkan sejak awal Holosen sampai sekitar 6000 tahun sebelum Masehi terjadi proses evolusi setempat dan interaksi regional yang menyebabkan air laut naik sehingga mengakibatkan tenggelamnya sebagian paparan Sunda. Menurut Prasetyo dalam Purwanti tahun 2020. Sejumlah ahli cenderung menyoroti Austronesia berasal dari penutur Proto-Austronesia yang tinggal di paparan Sunda.
Hipotesis ini didukung oleh data genetika yang menunjukkan penduduk kawasan Asia Tenggara adalah masyarakat pribumi yang sudah ada sejak akhir Pleistocene dan tidak banyak mendapat masukan gen baru dari daratan Asia, menurut Tanudirjo dan Simanjuntak dalam Purwanti 2020. Penelitian keragaman genetik oleh lembaga Eijkman berdasarkan kekerabatan DNA mitokondria dari berbagai populasi Indonesia oleh aborigin Taiwan cenderung mendukung hipotesis tersebut. Hasil penelitian Eijkman menunjukkan populasi Indonesia seakan-akan ada di tengah, dan dari situlah populasi Taiwan seperti Taiwan, Iami, dan Atayal keluar. Menurut Marzuki Prasetyo dalam Purwanti 2020. Sementara itu, Terrell melihat masyarakat dan budaya Polinesia merupakan hasil kristalisasi budaya di antara budaya dan masyarakat yang hidup di sepanjang koridor pelayaran yang membentang dari perairan Melanesia sampai Kepulauan Nusantara. Kondisi perairan yang tenang menciptakan budaya bahari yang didukung dengan teknologi pelayaran canggih, pertukaran barang yang luas, dan keragaman budaya lokal yang khas. Oppenheimer dengan hipotesisnya Eden of East membuat sintesa dari pendapat Solheim, Meacham maupun Terrell yang menyatakan bahwa pada masa akhir glasiasi paparan Sunda yang waktu itu cukup padat dihuni komunitas petani, nelayan prasejarah yang bertutur Austronesia menjadi tenggelam. Terjadilah diaspora ke arah barat hingga India dan Mesopotamia, ke arah timur di Kepulauan Pasifik, dan di utara hingga Cina dan Jepang, bahkan hingga Amerika Utara melalui Selat Bering, menurut Prasetyo dalam Purwanti tahun 2020. Berdasarkan kajian arkeologi, menurut Prasetyo dalam Purwanti 2020 mengemukakan bahwa bukti-bukti arkeologi yang ditemukan di sejumlah situs-situs masa prasejarah di Nusantara justru melemahkan teori out of Taiwan ini dan memperkuat dugaan bahwa penutur bahasa Austronesia berasal dari paparan Sahul. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.